Shalom sahabat Bible Study, apa kabar? Kembali bertemu di program kesayangan kita semua, Bible Study. Dan masih dalam tema yang sama, yaitu menantikan kedatangan Kristus dalam kemuliaan. Dalam part sebelumnya ada pertanyaan dari Alicia yang masih kita keep, belum kita jawab, dan akan dikupas tuntas secara mendalam dalam part kali ini. Apa itu pertanyaannya? Ini dia. Iya. Jadi dalam Kolose 3 ayat 5-6 dikatakan bahwa tindakan duniawi seperti percabulan, kenajisan, hawa nafsu dan lain-lain itu mendatangkan murka Allah. Nah, jadi pertanyaan saya itu, lalu bagaimana dengan orang percaya yang masih berjuang untuk menghilangkan hawa nafsu mereka tapi masih gagal? Apakah mereka akan tetap kena murka Allah? Dan itu dia pertanyaan dari Alicia, seorang mahasiswi STT International Harvest. Pak Pendeta, jadi bagaimana Pak? Kalau misalkan ada seorang percaya yang masih berjuang nih dengan hawa nafsunya, tapi seringkali gagal, jatuh bangun. Apakah dalam proses ini, orang tersebut akan menerima murka Allah, Pak? Wah, ini pertanyaan praktis yang memang sangat konkret ya. Saya kira kita semua berjuang menghadapi hal seperti ini gitu ya. Nah, kata kuncinya sebenarnya ada di dalam surat Kolose ini. Kalau kita membaca tadi, misalnya di pasal 3 ya, ayat 9, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ya. Lalu dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbarui. Kata kuncinya itu terus-menerus diperbarui. Ya. Memang kita sudah beralih ke dalam satu lingkungan yang sama sekali berbeda. Sekarang Tuhan itulah yang menjadi pusat hidup kita, ya. Tetapi memang tarikan-tarikan dari manusia lama itu selalu masih ada dalam diri setiap orang percaya itu, berjuang antara keduanya ini, manusia lama dan manusia baru. Tapi yang dikatakan surat Kolose ini mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Nah, kalau orang-orang percaya masih hidup sama saja seperti orang yang tidak percaya ini, yang masih hidup dengan segala bentuk hawa nafsu ya, kenajisan dan sebagainya, lalu bagaimana? Apakah akan kena murka Allah? Nah, mungkin kata yang paling tepat itu bukan murka Allah. Yang jelas, kalau kita sudah menjadi keluarga Kristus, keluarga Tuhan, lalu kita lakukan hal semua ini, yang jelas bahwa kita mendukakan Roh Kudus. Pertama-tama itu istilah yang lebih kekeluargaan. Kita mendukakan Roh Kudus. Kedua, kalau Tuhan itu adalah Bapa dalam hidup kita, maka seorang Bapa yang baik akan menghajar kita. Jadi kita nggak usah bermain-main dengan kemurahan hati Tuhan gitu. Ya, jadi proses itu masih terus terjadi. Ya, kalau murka Allah itu sifatnya hukuman, tapi bagi orang yang percaya, orang yang hidup di dalam Kristus, itu adalah hajaran. Hajaran yang tujuannya adalah untuk memulihkan. Jadi itu yang perlu kita ingat. Jadi jangan pikir kalau ya orang yang sudah menjadi pengikut Kristus kemudian masih kecebur ya dalam dunia yang apa namanya itu, serba gemerlap, apa itu istilah orang sekarang ya. Jangan pikir semuanya aman-aman saja. Tuhan bisa hajar supaya ada pembaruan hidup lagi, supaya dia ingat kembali untuk kembali kepada Bapa yang ingin merangkul dia. Jadi itu yang juga bisa kita baca misalnya dalam surat Ibrani ya pasal 12 ya. Tuhan itu mengasihi anak-anaknya, karena itu dia hajar anak-anaknya supaya itu betul-betul menjadi anak-anak yang tahu menghargai kasih Bapaknya. Saya kira itu jawaban yang sifatnya singkat ya. Semoga cukup bisa memberi gambaran pada kita bagaimana kita menghadapi tarik-menarik dalam diri kita ini. Ya, terima kasih Pak Pendeta untuk jawabannya. Gimana Alicia? Ada tanggapan mungkin? Keren, mantap, udah jelas. Mantap ya, terberkati ya. Iya, diberkati banget. Baik Pak Pendeta, silakan lanjutkan Pak. Ya, oleh karena itulah kalau kita lihat ya apa yang dikatakan di atas tadi itu lebih negatif ya, buang yang ini, buang yang itu. Nah, mulai dari ayat 12 tuh nadanya menjadi nada yang sangat positif ya. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah. Kalau tadi tanggalkanlah kan, ini kenakanlah. Dan lihat apa yang dikenakan itu. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. 5 lawan 5. Ya. Kalau tadi 5 itu hidup yang tidak terkendali, ini 5 hidup yang terkendali. Dan yang mengendalikannya itu adalah itu tadi,
orientasi hidup yang mengakui keutamaan, keunggulan Kristus sebagai kepala yang mengatur seluruhnya termasuk hidup kita. Ya. Nah, inilah kualitas-kualitas yang diharapkan nyata dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan itu dia lanjutkan dengan bagaimana orang bersabar satu sama lain. Lalu soal pengampunan. Kita heran ya, di dalam berbagai tulisan perjanjian baru ini, bahkan seluruh Alkitab, itu kata pengampunan itu kata kunci tuh. Karena nggak ada hidup yang sempurna. Jadi orang-orang yang percaya ini pun tetap bukanlah orang-orang yang sempurna. Tapi sebagai orang yang sudah diampuni Tuhan, maka mereka juga belajar mengampuni satu sama lain. Dan di ayat 14 itu sangat menarik. Dia tetap mengenakan kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi lihat ya bagaimana nasihat demi nasihat itu mulai masuk ke hal-hal praktis. Pertama soal hidup. Hidup lama itu tolong dibuang. Hidup baru itu dikenakan, manusia baru itu. Lalu itu ada implikasinya buat hidup orang sebagai komunitas yang sama-sama menyembah Tuhan. Makanya kita membaca lebih lanjut di sini. Di ayat 15 katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Dan untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ya. Kata memerintah di sini sebenarnya artinya menjadi wasit. Ya, memang memerintah ada satu istilah yang lebih sesuai dengan kalimat ya. Tapi metaforanya itu adalah wasit. Ya, jadi kita bertanya ini yang saya lakukan ini selaras nggak dengan damai sejahtera yang Kristus berikan gitu. Nah ini atau tidak. Jadi itu yang jadi wasit kita gitu. Ya, dia menentu. Itulah tolok ukurnya dalam berbagai hal yang kita ambil sebagai keputusan ataupun tindakan. Nah, dan bersyukurlah. Heran sekali kata ini muncul di berbagai bagian surat-surat semua. Bersyukurlah. Memangnya kita nggak tahu harus bersyukur. Kita tahu, tapi kita perlu diingatkan terus-menerus bersyukur. Kan begitu. Nah, lalu kita lihat lagi lanjutannya. Bagaimana ini dihidupi dalam konteks jemaat. Itu yang di ayat 16, saya kira ini wajib kita baca ya. Ya, dan saya hari ini minta host kita ini yang membacakannya. Oke, sahabat Bible Study di rumah dan dimanapun kalian berada sekarang, kita baca sama-sama ya firman Tuhan ini. Kolose 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Coba lihat, luar biasa kan? Kalimat demi kalimat, pilihan kata-katanya, gagasannya, suasananya, semuanya mencerminkan bagaimana Kristus hadir. Firman Tuhan itu hadir dan membentuk hidup orang percaya. Ya, tadi suruh bersyukur, sekarang coba dengan segala hikmat. Orang ngajar-ngajar hikmat dengan berbagai cara ya, self-help religion ya. Sekarang dengan hikmat ilahi dia didorong untuk mengajar. Ya, dia dorong untuk menegur. Lalu apa? Ciri dari orang percaya itu apa? Bernyanyi. Menaikkan pujian dalam hidupnya kepada Tuhan. Nah ini dia. Lalu kembali lagi bersyukur, mengucap syukur. Lihat, di atas diminta bersyukur, sekarang mengucap syukur lagi. Itu kan luar biasa ya. Nah, jadi ini memang membuat kita sadar betapa luar biasa pola hidup, tujuan hidup, gaya hidup yang ditawarkan oleh firman Tuhan ini. Ketika Kristus diakui sebagai yang paling utama di atas segala sesuatu, yang juga kepala dari tubuhnya, wujudnya apa? Hidup yang diubahkan oleh firman Tuhan. Makanya 17 juga adalah salah satu kalimat yang sangat penting. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Jangan sembarangan ya. Kalau disebut dalam nama, itu artinya diam di dalam. Bukan sekedar ucap-ucap nama Yesus itu. Lakukan di dalam nama Yesus. Kembali lihat, sambil mengucap syukur 3 kali. Bersyukurlah, mengucap syukur, bersyukur lagi. Rupanya inilah betul-betul tanda hidup orang percaya. Bersyukur atas karya Kristus, karya Tuhan dalam hidup kita. Dan karena itu, dari hidup yang bersyukur itu, mengalir bermacam-macam buah yang memang manis.
Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Ya, demikian Oke. sebagai penjelasan singkat. Terima kasih Pak Pendeta. Saya jadi ingat sebuah lagu, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah ya. Karena emang kita harus selalu bersyukur ya, karena kasih setia Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Oke, pertanyaan berikut. Yefta udah ngelihat ke arah aku nih. Ada pertanyaan? Pasti ada. Wah, pasti ada Pak Pendeta. Silakan, Iya, Yefta. Jadi begini Pak, dalam Kolose 3 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa seorang anak harus mentaati orang tua dalam segala hal. Bagaimana kalau ada kasusnya nih, ada orang tua yang memerintahkan anaknya nggak boleh beribadah kepada Tuhan. Gitu. Apakah harus taati juga Pak? Kalaupun tidak, bagaimana menjelaskan ayat ini Pak? Waduh, Pak Pendeta. Gimana ini, Pak? Nah, inilah yang kita perlu lihat ya, bahwa implikasi daripada pengajaran tadi juga berlaku untuk kehidupan keluarga. Ya. Ya, apa yang dianjurkan di sini tentu nggak hanya untuk anak, tapi izinkan saya sedikit mereview ya. Ini berlaku untuk suami dan istri, orang tua dan anak. Ya, sebenarnya yang dianjurkan di sini ini mirip dengan yang diajarkan atau yang dipegang sebagai tata hidup atau tata keluarga di masyarakat Yunani Romawi pada waktu itu. Tetapi bedanya adalah ada motivasi yang sangat khas. Misalnya, istri tunduk pada suami, sebagaimana harusnya di dalam Tuhan. Oke. Nah, suami kasih istrimu. Wah, ini kalau di masa Romawi nggak begitu. Bukan suami mengasihi istrimu, nggak. Suami, tundukkanlah istrimu. Nah, itu dia bedanya. Ya. Seperti itu ya, Pak? Ya, itu bedanya. Itu lihat ya. Nah, anak-anak, taati orang tuamu. Dan apa bedanya? Kalau di masyarakat Romawi jelas, orang tua itu wajib dijadikan panutan, kemudian harus taat. Apa maunya orang tua berlaku. Tapi di sini diberikan motivasinya, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya, ada sesuatu yang pantas, yang memang sesuai dengan ya hubungan relasi yang sudah ditentukan sejak awal itu. Nah, kalau begitu, pertanyaan itu perlu kita letakkan dalam konteks tata rumah tangga. Ya, yang memang ada juga dalam masyarakat luas, tapi juga khas di dalam keluarga Kristen, keluarga Tuhan. Nah, kalau ada situasi seperti itu bagaimana? Itu tidak mudah. Dan saya sendiri pernah mengalaminya. Karena saya dulu hidup dalam keluarga yang bukan Kristen. Oke. Nah, ini sisi lain ya. Tentu saya tidak ingin jadikan ini sebagai ruang bersaksi. Tapi banyak yang mungkin tidak tahu saya dulu bukan dari keluarga Kristen. Oke. Bagaimana saya tetap taat pada Tuhan, tapi juga menghormati orang tua saya. Nah. Ini kalau ada perbedaan seperti ini kan perlu disikapi. Bagi saya tetap, kalau kita udah bicara komitmen kita kepada Tuhan, itu nggak bisa tawar-tawar. Orientasi hati kita adalah kepada Dia. Soal bagaimana itu kita mau hidupi secara nyata dalam situasi tertentu, nah situ yang perlu hikmat tadi. Ya, saya waktu sudah menjadi orang Kristen, lalu tahu bahwa saya harus ikut Kristus, ya, saya tidak langsung ketika dilarang misalnya untuk pergi ke gereja atau dilarang baca Alkitab. Saya pernah dilarang baca Alkitab. Ya, itu tidak langsung bilang, oh Bapak salah, gitu. Tidak langsung mengcounter begitu. Kita punya cara gitu, yang dengan santun mengatakan ya terima kasih Bapak, gini. Tapi kita punya cara juga untuk meyakinkan dia, ya, melalui hidup kita gitu. Saya tetap anak yang patuh dalam banyak hal. Tapi soal komitmen saya pada Tuhan, hati saya tidak bisa diatur oleh orang tua saya. Disitulah negosiasinya membuat kita jadi harus berhikmat. Ya, pilihlah jalan-jalan yang sesuai dengan damai sejahtera Kristus tadi. Itu yang jadi wasit gitu. Ya, jadi saya tidak punya satu anjuran praktis yang berlaku untuk semua situasi, tapi kita bisa belajar dari pengalaman orang-orang percaya sepanjang zamannya di Jemaat Kolose. Jangan salah ya. Jemaat Kolose ini adalah jemaat di tengah-tengah masyarakat yang tidak Kristen. Mereka ini minoritas kecil sekali. Bagaimana hidup dalam situasi seperti itu? Seperti yang juga pernah saya alami. Disitulah kita tetap ingat. Untuk segala sesuatu, Tuhan pasti akan ada waktunya. Akan berikan jalan keluar. Dan kalau kita setia di jalan itu, kalau kita setia dengan kasih Kristus itu, apakah nanti orang yang bertemu dengan kita percaya atau tidak, tapi kita sudah lakukan.
kita sudah jalani hidup ini sebagai sebuah kesaksian di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat kita. Saya rasa itu yang bisa saya jawab ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Dan gimana teman-teman? Episode Bible Study kita kali ini seru ya? Seru. Dan sangat memberkati kita semua. Hari ini kita sama-sama belajar untuk menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Dan juga untuk memiliki hati yang terus-menerus mau diperbaharui. Fighting! Semangat terus untuk kasih yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kita. Pak Pendeta, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Untuk semuanya sharing-nya. juga untuk semua sahabat Bible Study. Terima kasih dan juga terima kasih buat teman-teman STT International Harvest. Ada Gilbert, Yevla, dan juga Alicia. Sampai ketemu ya. Dan juga terima kasih untuk sahabat Bible Study dimanapun kalian berada sekarang. Terus saksikan program Bible Study karena di episode-episode mendatang kita akan terus membahas nih topik kekristenan secara mendalam dan juga seru pastinya. Sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you. Sarang